Derajat nama kecilnya adalah Raden Qasim. Sunan kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, yang terkenal karena kecerdasannya. Ia merupakan saudara Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana, ia mendirikan pesantren dalam Dewur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos, Anyar Panarukan. Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi. Metode dakwah yang pertama yaitu tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwah ini diterapkan beliau. Dengan begitu, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan diselesaikan dengan tepat dan efektif. Yang kedua, menggunakan metode kesenian. Beliau menciptakan tembang pangkur sebagai metode untuk berdakwah, sehingga masyarakat setempat menjadi lebih tertarik untuk mendengar dan belajar Islam. Yang ketiga, menggunakan filosofi sendiri, dikenal dengan sebutan ketujuh saptangga. Berikut ini merupakan bunyi dari filosofi ketujuh saptangga. Yang pertama, membangun resep tiasing sasoma, yaitu selalu membuat hati orang lain menjadi senang dan gembira. Yang kedua yaitu meper hadaning pancadriya, yaitu selalu berusaha menekan hawa nafsu. Yang ketiga, heneng hening henung, yaitu di dalam keadaan diam akan diperoleh keheningan atau ketenangan, dan di dalam keheningan tersebut kita bisa meraih dan mencapai cita-cita yang luhur. Yang keempat yaitu mulya guna pancawaktu, yaitu suatu kebahagiaan lahir batin akan diperoleh jika kita mengerjakan dan menunaikan sholat 5 waktu. Yang kelima adalah jroning suka kudu eling lan waspada, yaitu meskipun sedang dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus tetap ingat dan waspada. Yang kelima adalah laksmi taning subrata tanip tamarang pringga bayaning lampah, yaitu dalam perjalanan meraih cita-cita luhur, maka jangan takut dengan segala bentuk rintangan atau halangan yang akan dihadapi. Yang terakhir adalah catur piwulang, yaitu berilah tongkat pada orang yang buta, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, berilah payung untuk orang yang kehujanan, dan berilah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Karomah yang didapat Sunan Derajat yang pertama ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ketika kapal yang ditumpanginya karam atau tenggelam di lautan, sang Sunan berpegangan pada kayu. Kemudian setelah terombang-ambing ombak di lautan luas dan ditolong oleh ikan cucut atau ikan talang ini, akhirnya beliau terdampar di desa di pesisir kota Lamongan. Yang kedua, memancarkan air dari lubang bekas umbi. Ketika Sunan Derajat mengadakan perjalanan dakwahnya, beliau dan pengikutnya merasa kehausan. Maka beliau meminta semua untuk istirahat, dan ia berdoa kepada Allah agar diberikan air. Maka saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut. Dan saat ini air keluar dari bekas cabutan umbi hutan tersebut. Yang terakhir yaitu memindahkan masjid dalam waktu semalam. Berawal dari Sunan Sendang Duhur yang meminta tolong Sunan Derajat untuk memindahkan masjid tersebut di desa Sendang Duhur. Kemudian dalam semalam masjid tersebut pindah tanpa meninggalkan sesuai potongan atau serpihan di tempat yang lama. Kemudian oleh masyarakat desa digunakan sebagai tempat sholat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.